Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rizky Hindari dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memenuhi tugas PPKN dari Bu Ita. Langsung aja, yang pertama itu ada peta konsep bab 1. Jadi di bab 1 ini ada 4 subbab. Subbab yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Subbab yang kedua, ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam ketiga nilai yang dimiliki Pancasila. Jadi Pancasila ini punya 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar Pancasila, selanjutnya ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Terus subbab yang ketiga ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan subbab yang terakhir ada penanganan atas pelanggaran hak dan kewajiban. Subbab yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada hak. Jadi hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh tiap manusia. Tapi itu pengertian hak asasi manusia. Sedangkan kalau hak warga negara itu sesuatu yang harus didapatkan oleh tiap manusia sebagai anggota sebuah negara. Jadi bisa disimpulin kalau hak asasi manusia itu tidak terikat pada kewarganegaraan. Jadi tidak peduli ya tinggal di negara A atau B, dia tetap harus mendapatkan sesuatu itu. Dan bisa kita simpulkan juga bahwa hak asasi manusia sudah terdapat hak warga negara di dalamnya. Sedangkan hak warga negara belum tentu termasuk ke dalam hak asasi. Terus kewajiban. Kewajiban itu tuh sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Jadi kalau kewajiban asasi itu sama kayak hak asasi. Dia tidak berdasarkan kewarganegaraannya. Sedangkan kalau kewajiban warga negara itu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Nah, hak dan kewajiban ini tuh dua hal yang saling berkaitan, nggak bisa dipisahin. Jadi nggak bisa kita cuma melakukan kewajiban atau hanya ingin mendapatkan hak. Jadi kewajiban itu muncul, kewajiban itu memunculkan hak dan sebaliknya. Sebab yang kedua ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam ketiga nilai Pancasila. Kan tadi ada 3, ada nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Yang pertama itu kita bahas nilai dasar. Jadi hubungan hak dan kewajiban menurut nilai dasar Pancasila itu, nih di sila yang pertama, itu tuh tercantum bahwa warga negara itu berhak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan serta beribadah sesuai ajaran agamanya. Terus kewajiban yang berdasarkan sila yang pertama itu ada membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama, mengembangkan toleransi antar umat beragama, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Terus menurut sila kedua, haknya itu menempatkan tiap warga negara untuk berdiri pada kedudukan yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajibannya yang pertama memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan sesuai sara atau intinya tuh sebagai makhluk ciptaan Tuhan gitu. Terus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena, serta melakukan kegiatan kemanusiaan. Terus sila yang ketiga itu haknya tuh menjamin tiap-tiap warga negara Indonesia dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Karena kita tahu ya Indonesia itu punya banyak keberagaman. Kalau kewajiban yang berdasarkan sila ketiga itu yang pertama menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Terus menurut sila keempat yaitu menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kewajibannya itu yang pertama mengutamakan musyawarah mufakat, terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Nah, yang sila terakhir ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajiban yang sesuai dengan sila ini tuh yang pertama ada mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Terus kita lanjut ke nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental Pancasila itu adalah nilai-nilai yang menjelaskan nilai-nilai dasar Pancasila dan termuat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi menurut Undang-Undang Dasar itu ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan atau harus diterima masyarakat
Indonesia. Yang pertama itu ada hak atas kewarganegaraan. Jadi di pasal 26 ayat 1 dan 2, yang menjadi warga negara itu orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang. Terus ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Itu sesuai dengan pasal 27 ayat 1, bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang dan gak boleh ada diskriminasi di antara warga negara. Terus yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus ada hak dan kewajiban bela negara sesuai pasal 27 ayat 3. Ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dan ini ada kebudayaan nasional Indonesia yang sesuai dengan pasal 32 ayat 1. Ini bisa dibaca sendiri pasalnya. Terus ada pertahanan dan keamanan negara. Jadi di pasal 30 ayat 1 dan 2 itu menyatakan bahwa warga negara itu berhak dan wajib ikut serta untuk mengupayakan pertahanan dan keamanan negara. Terus hak mendapat pendidikan yang sesuai di pasal 31 ayat 1. Dan yang terakhir ada kemerdekaan memeluk agama. Sebenarnya nggak terakhir ini karena masih banyak yang lain yang tercantum di undang-undang, cuma yang saya cantumkan di PowerPoint ini hanya 9 poin. Nah, habis itu kita lanjut ke nilai praksis Pancasila. Nilai praksis itu tuh realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan dan terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi nilai praksis ini tuh dapat terwujud jika nilai dasar dan nilai instrumental udah dilaksanakan. Maksudnya tuh gini, jadi berdasarkan sila yang pertama, nilai praksis atau nilai yang bisa kita aplikasikan ke dalam sehari-hari itu misalnya beragama sesuai agama yang kita anut, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan sebagainya. Terus menurut sila kedua itu ada mengakui persamaan derajat dan hak-hak sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, dan berani membela keberanian. Terus sila yang ketiga itu ada rela berkorban, misal cinta tanah air, melestarikan budaya-budaya dengan cara bisa kita memakai kain gitu, dan pokoknya hal-hal yang berbau persatuan Indonesia itu masuk ke dalam nilai praksis. Terus sila yang keempat itu misal tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus selalu berorientasi kepada musyawarah mufakat kalau kita ingin mencapai suatu kesepakatan. Dan kalau menurut sila kelima itu nilai praksisnya itu misal ada menghormati hak-hak orang lain, rela bekerja keras, dan menjauhi sifat boros. Nah, terus kita masuk sebab ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban negara itu yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Terus rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan teknologi. Jadi hal-hal yang tadi itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Terus ada kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Itu masih bisa kita lihat di sekitar kita. Misal kasus penegakan hukum yang masih kurang tegas di Indonesia, misalnya kayak masih salah tangkap gitu, jadi atau kurang adil dalam memberikan hukuman. Contohnya pelaku yang misal dia adalah mempunyai jabatan tinggi itu biasanya hukumannya lebih ringan daripada orang yang tidak mempunyai jabatan apa-apa, padahal mereka melakukan suatu tindakan yang sama gitu. Terus ada tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Padahal itu di pasal 27 ayat 2 itu mencantumkan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus ada ini, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak. Contohnya itu kayak pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Terus ini masih kita sering dengar kan kalau misal masjid dibom, gereja dibom, nah itu juga termasuk pelanggaran hak warga negara, karena warga negara itu punya hak untuk bebas dalam beragama. Ada kasus pelanggaran hak, maka ada kasus pengingkaran kewajiban. Contohnya itu, contoh sederhananya, membuang sampah sembarangan. Itu merupakan pengingkaran kewajiban, karena membuang sampah pada tempatnya itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan.
Terus abis itu ada melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam berupaya mempertahankan dan mengamankan negara. Nah, subbab yang keempat ini ada upaya-upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Jadi, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara ini bisa kita tangani dengan berbagai upaya. Yang pertama ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegaskan. Terus mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPK, DPR, dan lain-lain. Terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.